Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Masih ada dalam ingatan kita tragedi 11 September 2001 di mana pusat ekonomi dunia yang terbangun di Menara Kembar World Trade Center New York, Amerika Serikat hancur lebur oleh dua pesawat komersil yang dibajak oleh sekelompok orang yang dikenal dengan Al-Qaeda. Terdapat dua dampak pasca tragedi tersebut. Pertama, dunia saat ini melihat keadaan Islam di negara-negara jajahan Eropa yang terus tertindas. Dan yang kedua, dunia saat ini mulai melihat gerakan buruk dari proses penyebaran Islam yang begitu pesat di Eropa. Sehingga inilah saatnya untuk mempropaganda dan mengadu domba umat Islam dengan menggolongkannya menjadi dua kelompok, yakni Islam radikal sebagai basic terorisme dunia dan Islam moderat sebagai sahabat mereka. Ketakutan teror dan juga radikalisme telah sampai di Indonesia dengan meledaknya beberapa peristiwa berdarah dan juga kekerasan yang berdalih atas nama agama. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka muncullah sebuah pertanyaan mendasar. Apakah Islam mengajarkan sikap terorisme dan juga radikalisme dalam beragama? Oleh karena itu, Islam sebagai penangkal radikalisme dan juga terorisme adalah tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, marilah kita simak bersama firman Allah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159 yang berbunyi, فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya Al-Kasyaf menjelaskan bahwa huruf ma sebelum kata rohmah dalam ayat tersebut merupakan huruf siyadah yang memberikan penegasan bahwa Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah kepada mereka yang beragama non-muslim secara lemah lembut. Yang pertama, secara filosofi, lemah lembut menunjukkan keluhuran budi serta dapat menarik simpati non-muslim yang berinteraksi dengannya. Nah, yang kedua, tidak berlaku bengis dan juga kasar, karena jikalau sivilisasi dibangun atas dasar kekerasan, maka pasti deharmonisasi antar umat beragama akan terjadi. Nah, yang ketiga, fa'fu anhum dan wastaghfir lahum, yakni mudah memberi amnesti kepada mereka. Nah, yang keempat, wasyawirhum fil amr, Rasul sangat senang bermusyawarah. Yang kelima, fa'ida azamta fatawakkal 'ala Allah, yakni menyerahkan segala urusan kepada Allah pasca berusaha. Sebab manusia hanyalah mampu berencana dan Tuhanlah yang menentukan. Akan tetapi, muncul sebuah pertanyaan dari kelompok Islamfobia di mana terdapat kontradiksi antara sikap toleran yang diajarkan oleh umat Islam dan juga perintah berjihad yang mengajarkan umatnya untuk membunuh serta menciptakan teror di mana-mana. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, marilah kita simak bersama firman Allah dalam Quran Surat At-Taubah ayat 41. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. Profesor Dr. Muhammad Quraisyab dalam tafsirnya Al-Misbah menjelaskan bahwa sesungguhnya perintah berjihad dalam ayat tersebut tidaklah dibutuhkan oleh Allah dan juga Rasul-Nya. Mengapa? Karena sesungguhnya Allah senantiasa mendukung umat Islam baik dalam keadaan sendiri maupun berdua. Namun, jika dilihat dari sisi kebajikan yang disiapkan oleh Allah kepada umat Islam, yang terutama mereka mau berjihad di jalan Allah dan juga taat kepadanya,
maka pastilah umat Islam akan melaksanakan perintah tersebut. Lalu muncul sebuah pertanyaan mendasar, apakah model Islam yang menggerakkan jihad sebagai sarana terorisme dan radikalisme adalah model jihad di Indonesia? Tentulah tidak. Islam di Indonesia dibangun berdasarkan toleransi terhadap produk budaya lokal yang ada. Bahkan, banyak masjid di Indonesia yang dibangun berdasarkan model budaya Indonesia dan jauh dari model tanah Arab. Namun, yang terjadi saat ini, begitu banyak para pendakwah baru yang seringkali membaca Islam demi memuaskan hawa nafsu mereka semata, seperti menguasai seseorang ataupun sekelompok orang. Untuk itu, marilah kita jadikan jihad di Indonesia sebagai jihad yang dapat menciptakan persaudaraan sesama umat muslim, sebagaimana yang telah dilakukan oleh para pendahulu kita. Lalu, bagaimanakah cara kita untuk menciptakan persaudaraan antar sesama umat muslim, terutama dalam memaknai perbedaan terhadap teks-teks jihad? Oleh karena itu, marilah kita simak bersama firman Allah dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Adapun kata ikhwah dalam ayat tersebut mengisyaratkan bahwa hubungan persaudaraan yang terjalin antar sesama umat muslim adalah hubungan persaudaraan yang dasarnya berganda. Yang pertama, atas dasar persamaan iman, dan yang kedua, atas dasar persamaan keturunan. Jadi, tidak ada lagi alasan bagi kita untuk memutuskan hubungan antar sesama umat muslim. Terlebih, jika antar sesama umat muslim masih terdapat hubungan sebangsa dan juga setanah air. Dengan demikian, persatuan dan juga kesatuan serta hubungan harmonis antar anggota masyarakat dapat melahirkan limpahan rahmat bagi mereka semua. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.